Hai semua, di video kali ini saya mau berbagi resep ide jualan lagi nih teman-teman. Rasanya enak banget dan cara buat juga mudah, cuma diaduk-aduk aja. Tanpa tunggu berlama-lama, yuk langsung aja kita ke cara pembuatan. Bahan pertama, siapkan 1 keping bihun. Kemudian kita rendam dengan air panas. Lanjut kita tutup dan diamkan selama 10 menit. Siapkan 4 potong tahu putih. Kemudian haluskan. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yuk bisa di-subscribe dulu. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Bagi yang udah, terima kasih banyak. Lanjut pindahkan ke wadah lain. Kemudian masukkan bihun. Tambahkan irisan cabai merah. Kemudian parut 3 siung bawang putih. Aduk rata sebentar. Tambahkan 5 sendok makan tepung terigu. Kemudian tambahkan 1 butir telur. Aduk rata kembali. Tambahkan setengah sendok makan lada bubuk, setengah sendok makan kaldu bubuk, setengah sendok makan garam, dan setengah sendok makan gula pasir. Lanjut diaduk rata. Kemudian olesi cetakan dengan minyak goreng. Dan tuang semua adonan. Setelah itu masukkan ke dalam dandang atau kukusan. Kemudian kita kukus selama 25-30 menit. Setelah 30 menit, lakukan tes tusuk. Kalau tidak ada adonan yang menempel, kita angkat dan dinginkan. Setelah dingin, kita keluarkan dari cetakan. Kemudian kita potong-potong sesuai dengan selera.
Lanjut pecahkan 2 butir telur. Kemudian kita kocok lepas. Celupkan adonan satu persatu. Kemudian goreng sampai matang. Jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata. Setelah kuning keemasan, lanjut kita angkat dan tiriskan. Nah, ini dia cemilan dari tahu dan bihun. Ini bisa teman-teman jadikan ide jualan. Untuk jualan teman-teman bisa packing seperti ini. Dan jangan lupa ditambah saus sambal biar makin enak. Semoga teman-teman suka dengan resepnya. Dan sampai jumpa di resep berikutnya. Assalamualaikum. Semua, di video kali ini saya mau berbagi resep ide jualan lagi nih teman-teman. Cukup tambahkan satu bahan ini dijamin kulit lisor, lentur dan anti sobek. Tanpa tunggu berlama-lama, yuk langsung aja kita ke cara pembuatan. Pertama kita panaskan minyak secukupnya. Kemudian kita tumis bawang merah sampai wangi. Ini sekitar 7 siung bawang merah. Setelah wangi, langsung aja kita masukkan kentang dan wortel yang sudah direbus. Untuk kentang kira-kira aku pakai 300 gram dan wortelnya juga 300 gram. Kemudian kita aduk rata. Kemudian kita tambahkan seasoning, garam setengah sendok makan, kemudian kaldu bubuk 1 sendok makan, kemudian lada bubuk seperempat sendok makan, dan gula pasir 1 sendok makan. Kemudian kita aduk rata dan jangan lupa diicip ya teman-teman. Nah, supaya lebih creamy kita tambahkan 5 sendok terigu ditambah dengan 300 ml air yang kita masak sampai mengental. Nah, kalau sudah meletup-letup, biarkan dingin untuk isian nanti. Kemudian untuk bahan kulitnya kita pakai 30 sendok makan tepung terigu, tidak terlalu munjung. Tambahkan 5 sendok makan tepung tapioka atau tepung sagu. Makan juga garam sekitar sepertiga sendok makan, kemudian kaldu bubuk seperempat sendok makan, dan air 750 ml yang dimasukkan secara bertahap sambil diaduk. Untuk banyaknya air sesuaikan aja dengan kelembaban tepung masing-masing. Bisa kurang dari 750 ml atau bisa lebih. Jadi sesuaikan aja dengan kekentalan yang teman-teman inginkan. Nah, supaya hasilnya lebih mulus dan halus, kita saring aja.
Nah, kalau sudah selesai disaring, kita tambahkan 1 butir telur. Kemudian masukkan 7 sendok makan gula pasir. Ini kalau kulitnya mau manis. Kalau tidak mau manis, teman-teman bisa skip aja. Kemudian kita aduk rata. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yuk bisa di-subscribe dulu supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan share juga. Dan bagi yang udah subscribe, terima kasih banyak. Nah, kira-kira adonan yang bagus seperti ini ya teman-teman, kekentalannya sedang. Kemudian kita diamkan dulu selama 30 menit. Nah, kalau sudah 30 menit, kita panaskan teflon dan kita olesi minyak goreng tipis-tipis. Kemudian kita ambil 1 sendok sayur adonan seperti ini dan kita tuang di teflon, kita ratakan. Nah, tandanya kalau udah matang, kulit risolnya akan terkelupas sendiri dari teflon seperti ini. Kemudian kita pindahkan ke wadah lain. Kalau adonannya bagus, kulit akan terlepas sendiri dari teflon ya teman-teman. Dan pastikan juga kita gunakan teflon anti lengket. Nah, kemudian kita tes dulu kulit risolnya apakah mudah sobek atau tidak. Nah, tidak mudah sobek teman-teman. Lanjut aja, kemudian kita isi dengan 1 sendok adonan tadi. Kemudian kita lipat seperti yang ada di video. Nah, kulitnya juga tidak lengket satu sama lain. Ini adonannya berarti sukses ya teman-teman. Nah, kira-kira hasil seperti ini. Kalau teman-teman ikuti resepnya, insya Allah hasilnya akan sama. Kemudian kita lakukan sampai selesai. Nah, kalau udah selesai, langsung aja kita baluri dengan adonan basah ya teman-teman. Kemudian kita baluri dengan tepung panir. Untuk foto resep ini teman-teman bisa menghasilkan 40 pieces risol. Ini bisa teman-teman jual dengan harga 1.500 sampai 2.000. Seperti juga teman-teman bisa packing dengan mika seperti ini. Dan insya Allah ini bisa tahan sampai 1 bulan. Asalkan disimpan di freezer ya teman-teman. Semoga teman-teman suka dengan resepnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Hai semua, di video kali ini saya mau berbagi resep ide jual lagi teman-teman. Cukup tambahkan 1 bahan ini aja, insya Allah renyahnya bisa tahan sampai 8 jam. Tanpa tunggu berlama-lama, yuk langsung aja kita ke cara pembuatan. Siapkan 300 gram tepung terigu atau sama dengan 30 sendok makan. Kemudian tambahkan 6 sendok makan tepung beras. Nah, ini yang bikin paselnya bisa renyah sampai 8 jam. Kemudian tambahkan maizena. Kemudian tambahkan seasoning, setengah sendok makan kaldu bubuk. Kemudian kita tambahkan garam juga ya teman-teman. Setelah itu kita aduk rata. Kemudian tambahkan 60 gram margarin yang sudah dilelehkan. Lanjut kita aduk rata kembali. Supaya lebih mudah, kita aduk dengan menggunakan tangan yang sudah bersih ya teman-teman. Kita aduk sampai teksturnya seperti berpasir seperti ini. Nah, kemudian tambahkan 200 ml air yang dimasukkan secara bertahap supaya adonannya tidak keenceran ya teman-teman. Nah, kira-kira adonannya seperti ini, padat dan tidak lembek. Kemudian kita diamkan dulu selama 30 menit supaya adonannya rileks dan lentur. Boleh pakai plastik urep atau didiamkan di dalam plastik seperti ini. Lanjut kita bikin isiannya ya teman-teman. Panaskan minyak goreng, tumis bawang putih sampai wangi. Setelah wangi, masukkan cabai merah. Kita tumis juga sampai wangi.
kira-kira 1 menit aja ya teman-teman. Kemudian masukkan kol, kemudian kita tumis sampai agak layu. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yuk bisa di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Bagi yang udah, terima kasih banyak. Kemudian masukkan daun bawang, kita tumis sebentar aja. Kemudian masukkan mie kuning yang sudah direbus, kemudian kita aduk. Jangan lupa tambahkan seasoning. Di sini aku pakai lada bubuk, kemudian kaldu bubuk dan juga garam. Kita aduk lagi dan jangan lupa diicip ya teman-teman. Kemudian tambahkan kira-kira 2 sendok makan kecap manis. Kemudian kita aduk rata dan kita sisihkan. Nah, setelah 30 menit kita cek adonannya apakah sudah lentur. Nah, kira-kira kelenturannya seperti ini aja teman-teman. Nah, kemudian kita bagi adonannya, sesuaikan aja dengan harga jual atau selera masing-masing. Nah, kemudian lanjut kita ambil 1 adonan, kemudian kita gilas sampai tipis. Kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita isi dengan isian mie tadi secukupnya aja. Kemudian kita tutup lagi dengan adonan pastel yang lain. Kita pipihkan bagian pinggirnya sampai tipis. Kemudian kita pelintir seperti ini ya teman-teman. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita lakukan sampai selesai. Nah, kalau udah selesai, kemudian langsung aja kita goreng sampai matang. Kita goreng dengan minyak panas supaya pastelnya tidak melempem ya teman-teman, tapi kita gunakan api sedang aja. Nah, ini pastelnya benar-benar buncit dan bagus banget ya teman-teman. Kalau teman-teman ikuti resep ini, insya Allah hasilnya akan sama. Dan jangan lupa dibolak-balik supaya matang merata. Kalau udah kuning keemasan, langsung aja kita angkat. Nah, ini hasilnya, Masya Allah. Belum dicoba aja udah kelihatan renyah ya teman-teman. Ini bisa banget untuk ide jualan atau untuk isian snack box. Semoga teman-teman suka resepnya, dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sampai jumpa di resep berikutnya. Assalamualaikum. Hai semua, di video kali ini saya mau berbagi resep ide jualan lagi nih teman-teman. Kali ini aku mau bikin martabak mini telur. Cara buatnya mudah banget dan bahan-bahannya juga ekonomis. Cukup tambahkan 1 bahan ini, dijamin kulitnya anti sobek. Tanpa tunggu berlama-lama, yuk langsung aja kita ke cara pembuatan. Pertama, kita siapkan 5 batang daun bawang yang sudah kita bersihkan. Kemudian kita iris tipis-tipis ya teman-teman. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yuk bisa di subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya juga. Bagi yang udah, terima kasih banyak.
Kemudian siapkan 4 siung bawang putih dan kita parut seperti ini. Kemudian tambahkan kaldu bubuk. Tambahkan juga sepertiga sendok makan garam. Kemudian tambahkan setengah sendok makan gula pasir. Kemudian kita aduk rata. Selanjutnya tambahkan 2 butir telur ayam. Kemudian kita aduk rata kembali. Nah, ini nanti kita gunakan untuk isiannya teman-teman. Setelah tercampur rata, kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan 8 sendok makan tepung terigu. Sendoknya tidak terlalu munjung ya teman-teman. Makan 3 sendok makan tepung tapioka. Selanjutnya tambahkan kaldu bubuk. Kemudian tambahkan garam juga. Tambahkan 450 ml air yang dimasukkan bertahap sambil diaduk. Supaya adonannya bagus dan halus, kita saring dulu. Nah, setelah disaring, kita tambahkan 1 butir telur. Kemudian tambahkan setengah sendok teh baking powder ya teman-teman. Nah, ini nanti yang bikin kulitnya anti robek. Kemudian kita aduk rata. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Adonan yang bagus, tidak kental dan juga tidak encer. Kemudian kita panaskan teflon dan olesi minyak goreng tipis-tipis. Tuang 1 sendok sayur adonan dan kita ratakan seperti ini. Kalau kulitnya sudah matang, nanti akan terkelupas sendiri seperti ini ya teman-teman. Dan langsung aja kita pindahkan ke wadah bersih. Kalau adonannya bagus, dijamin kulitnya tidak akan lengket di teflon. Dan gunakan juga teflon anti lengket. Nah, ulangi ya teman-teman sampai semuanya selesai. Di sini aku mau tes dulu teman-teman kulitnya robek apa tidak. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri kulitnya halus, lentur dan anti robek. Kemudian kita isi ya teman-teman dengan 1 sendok adonan saja, jangan terlalu banyak. Kemudian kita lipat seperti ini. Kemudian kita beri perekat. Selanjutnya kita lipat. Nah, kira-kira hasil seperti ini. Di saat melipat adonan, kita sudah panaskan minyak goreng. Jadi adonannya tidak terlalu lama didiamkan, karena nanti takut merembes ya teman-teman, karena adonannya cair. Kalau teman-teman mau jadikan frozen food, baiknya digoreng setengah matang dulu, kemudian disimpan di freezer. Penyimpanannya jangan lupa pakai wadah yang tertutup atau gunakan plastik ya teman-teman. Nah, kemudian langsung kita goreng.
Jangan lupa dibolak-balik. Nah, kalau sudah matang atau warnanya kuning keemasan, kita angkat dan tiriskan. Nah, ini dia hasilnya. Masya Allah, martabak telur mininya kelihatan sangat menarik. Nah, ini benar-benar enak banget ya teman-teman, dan wajib dicoba. Semoga teman-teman suka dengan resepnya, dan sampai jumpa di resep berikutnya. Assalamualaikum.